kayak gitu ya, sampai cakar-cakar gitu ya. Saya bingung Tuhan gimana ya ini. Ih, Gledek mukanya jelek banget. Diam tahu akan kedatangan. Oh ya, Ada saja keributan, tidak ada kecocokan, kita bisa berjuang bersama. ini bukan rekayasa. Banyak tontonan yang saya tonton, tapi yang lebih masuk akal itu adalah Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami sudah sampai di Pulau Dewata, Bali karena undangan dari seorang pasien kami yang bernama Ibu Dayu. Nah, kita sudah sampai di depan rumahnya nih. Rumah ini berada di kawasan Denpasar Timur. Nah, Ibu Dayu pertama chat saya untuk konsultasi kenapa kok dia merasa sesuatu yang di luar nalar. Dengan suaminya tuh selalu hawanya panas. Di rumah juga banyak hal di luar nalar. Dan yang lebih membuat ibu ini sedih karena anaknya yang berumur 5 tahun itu sangat-sangat aktif atau hiperaktif. Bahkan ketika dibawa ke dokter, analisa dokter itu gejala autis. Pasti sebagai orang tua beliau sangat sedih dan ingin mendapatkan solusi terbaik untuk buah hati kesayangannya. Nah, nanti kita akan mendengarkan cerita dari tuan rumah kenapa kok bisa mengundang kami kemari. Karena sedikit bocoran nih ya, kami sebenarnya diundang kemari ini karena rekomendasi dari asisten rumah tangganya yang bernama Ibu Ade, dan beliau adalah fans berat dari Mata Langit. Sejak Mata Langit episode awal sudah mengikuti dan beliaulah yang menyampaikan kepada majikannya agar berobat kepada Mata Langit. Nah, sebelum masuk Panglima bisa diceritakan ke Sobat Mata Langit apa yang dirasakan Panglima ketika menuju tempat ini dan setelah berada di sini. Ya, memang dari pertama saya mau jalan kemari udah berasa tuh kayak seperti ada serangan ke saya ya, terutama di bagian kepala yang saya rasakan. Itu ada hawa panas, yaitu saya melihat itu ada makhluk banaspati di sini, dan saya lihat lagi ada sosok pocong dan di atas banyak kerak bergelantungan, dan di teras ini saya melihat juga ada seperti siluman ular. Nah, jadi itu memang membawa hawa panas, membawa hawa perpecahan, bisa menjadi satu sama lainnya yang saling tidak mempercayai. Seperti itu. Nanti makhluk lain kita ceritakan di dalam Panglima ya. Yuk. Kita dengarkan dulu cerita tuan rumah. Oke, kita masuk yuk. Sore. Selamat sore. Permisi. Halo, sore, Mbak. dengan Ibu Dayu. Ya. Oh ya, kita dari Jakarta akhirnya sampai juga di sini. Ini Panglima saya Ratna Listi. Ya. Ini Pak Bagus. Iya. Boleh kami duduk? Iya, silakan Mbak. Nah, ini adalah Ibu Dayu dan Bapak Bagus, tuan rumah dari tempat ini. Ibu bisa diceritakan apa sih keluhan yang dianggap di luar nalar? Keluhan di luar nalar, saya sih mungkin belum terlalu melihat karena saya nggak bisa lihat ya, jadi belum merasain apa. Tapi saya sama suami tuh sering dikit-dikit cepat sekali bentrokan. Emosi. Ya, apalagi dia sering misalnya merasa kalau apa kayak ada yang bisikin gitu. Misalnya anak saya kan terutama anak saya ADHD ya, jadi hiperaktif atau dia pulang kerja kecapean gitu kan. Jadi merasa nggak tahan gitu ngajak anak-anak, udah dah ingin rasa, kok pengen pukul dia, buang aja anaknya atau gimana. Jadi kayak pernah ada bisikan kayak gitu gitu. Mungkin udah lama ya, dulu pernah kayak gitu. Oke, mungkin saya anggap mungkin ya karena dia capek gitu kan. Habis itu lama-lama terus nih ada dikit aja masalah, padahal saya ngomongnya kayaknya saya merasa saya ngomongnya biasa aja, tapi dia udah cepet tersinggung gitu. Mungkin dia juga mungkin maksudnya ngomong biasa, saya cepet tersinggung, jadi kayak terus marahan aja kita berdua gitu. Nah itu terus kemarin titik puncaknya itu kapan ya, di waktu meeting Zoom 1 jam itu
itu kan anak saya 2 minggu belakangan ini dia memang ada hiperaktif, tapi yang aktif lari-lari aja gitu kan. Nah 2 minggu terakhir itu dia ada gerakan yang mungkin saya sudah kirim ke Panglima yang kayak gitu ya. Nah sampai cakar-cakar gitu ya, itu mulai dari 2 minggu lalu saya kira. Ya udah, saya udah antisipasi nih, karena saya tahu suami saya kalau udah capek kerja pasti dia mudah teremosi kan. Jadi saya suruh nih pengasuhnya, udah mandi dulu, makan dulu, saya mau ada Zoom nih cepet-cepetan gitu. Jadi udah saya suruh saya pikir tenang kan, di atas saya udah Zoom gitu. Udah hampir 1 jam saya kok lihat chat, Aji nggak tahan ini gitu ya. Ngajak Arsa kayak ini udah sampai kayaknya emosi tingkat tinggi gitu ya. Pilih aja pokoknya sampai mengenakan kata mati itu. Jadi saya kok bisa kayak gini, sabar. Saya turun cepat-cepat, saya udah closing, udah nggak usah lagi Zoom-nya kan. Saya turun cepat-cepat. Saya cuma ingatnya Tuhan. Jadi saya suruh sembahyang aja. Saya udah kasih bunga. Ini emang agak susah. Saya suruh sembahyang itu dia kayak berat rasanya ya. Habis itu udah saya paksa dia sembahyang. Udah selesai sembahyang, udah kayak agak mungkin mendengar. Agak tenang. Terus saya sampai udah saya biarin aja. Memang kita dia tak suruh di kamarnya itu kan. Terus saya ngajak Arsa, ini udah Arsa tetap kayak gitu. Kayak nyakar kan. Habis itu sampai jam, ingat saya kok belum tidur ya, sampai jam 12 atau jam berapa saya keluar naik mobil sama dia mungkin nggak tahu saya keluar kan, ada ya saya keluar bentar ya, habis itu keluar keliling sampai saya bingung, Tuhan gimana ya ini, kenapa saya keliling di mobil pun dia doa gitu. Udah saya keliling aja ke keliling sini dan pasar, kok dia nggak mau tidur, udah pulang aja. Akhirnya pulang, udah saya tenangin, saya doa aja gitu, akhirnya dia udah mau tidur gitu. Besoknya udah kita biasa aja kan, berjalan biasa aja. Tapi Arsa ini kayak saya pantau, saya sampai tanya kan psikolognya juga dia kan ini ya terapi kan, terapi Senin sampai. Nah itu psikolognya juga info ke saya, Bu kok Arsa sekarang beda ya, kenapa ya? Ya itulah saya nggak ngerti kenapa dia kayak gitu. Biasanya dia kalau belajar mau dia gini, ini tiba-tiba wah teriak-teriak gitu. Itu kan jadi kaget ya, psikolognya apa ada dia nonton. Saya pikir kayaknya kalau dia tontonan nggak ada yang kayak gitu kan. Udah mungkin dia kelebihan makan atau obatnya mungkin dosisnya dinaikin kan, baru ini psikiaternya. Sampai saya bilang, Dok ini kayak gini loh anak saya, kenapa ini? Masih pikiran saya masih medis gitu. Saya nggak pikir yang non medis kan, pikiran saya masih medis. Akhirnya diturunin dosisnya, diturunin saat itu, udah malam itu, besoknya diturunin dosis. Tetap aja maksudnya seperti itu. Wih, saya udah khawatir ini anak saya mau sekolah, padahal yang tadinya kita kan kalau sebelum sekolah ada interview ya, dia kayaknya biasa, paling ya cuma aktif-aktif aja ini. Lah kok kayak gini, udah stres saya, karena udah mau menjelang sekolah malah dia seperti ini ya, ada hal yang aneh gitu kan. Nah akhirnya udah cerita sama Bu Ade kan, Bu Ade kenapa asisten gini? Asisten saya cerita. Ibu Dayu ini adalah fans Mata Langit ya, bener ya? Ibu cerita ke Bu Ade lalu? Bu Ade, iya Bu, sekarang saya orang dia itu pemberani loh Bu. Di rumahnya itu maksudnya dibilang serem banget. Kata dia kan dia punya teman yang bisa lihat udah berbagai jenis bentuk yang tidak mengenakkan itu ada di rumah dia. Dia udah biasa gitu loh pulang malam biasa. Nah di sini itu dia tumben merasa tidak enak. Maksudnya merasa syeng gitu loh, kayak apa ya, kayak nggak enak gitu. Apalagi pas tadinya memang di kamar anak saya, kalau dulu memang kamar anak saya di atas itu memang dulu pernah ada yang lihat apa gitu kan, pengasuhnya yang dulu. Nah sekarang Bu Ade itu merasa dulu memang di kamar anak saya, karena di kamar saya dia merasa agak gak enak. Terus kalau saya di rumah sini memang nggak ada suara apa, ya saya memang nggak pernah diganggu ya. Tapi saat saya pergi, Bu Ade tuh kayaknya itu pasti ada orang lari duduk. Oh dari atas ya, kayak lari di tangga ini lari gitu. Terus kalau dia naruh, misalnya kan abis nyetrika bawa baju ke atas itu udah kayak takut gitu. Dia lebih orangnya biasa, pemberani gitu, tiba-tiba jadi takut kok. Kenapa? Nah akhirnya udah Bu coba ini diumumin Panglima kan, beliau itu dijuluki Panglima karena ya begini kan diceritakan seperti itu. Oke Bu Ade, coba mungkin saya terus berdoa, saya nggak nemu ini kenapa. Saya tanya, ada yang bisa lihat, saya tanya ini nggak ada apa, sih nggak ada apa gitu kan. Saya tanya si A sih nggak aman gitu kan, tapi perasaan saya kok ini ya ada sesuatu nih, kayak memang harus dibenerin. Kalau nggak kita benerin, saya takut berujungnya nanti malah tambah parah kan. Udah kalau sudah terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, mau dibenerin juga susah kan. Iya, berakar. Ya, sebelum itu terjadi udah akhirnya saya hubungi Panglima, saya kan disuruh ngecek di rumahnya. Saya udah kirimin video, ada sesuatu memang dilihat oleh Panglima, terus ada memang masalah gini. Oh ya,
kayaknya memang oke, saya memang harus menuju jalan ini gitu. Mungkin saya dari dulu kan medis terus gitu kan. Pikirannya. Iya, jadi memang ada sesuatu yang medis pun nggak bisa menyelesaikan. Jadi waktu itu ibu adik memberi link video untuk Iya, dipelajari. Nah, video mana yang ibu lihat itu? Oh, waktu dulu itu yang autis itu. Oh, anak autis yang dari Singapura. Iya, Singapura oh, itu. namanya Raudah. Iya, saya nggak ingat namanya tapi cewek kan anaknya, cewek autis terus. Itu udah kemudian ada mediator kan gini. Oh iya, Bisa terungkap semuanya. iya, jadi ternyata ada hal-hal yang di luar nalar kita yang bisa mengakibatkan ke medis gitu nyambungnya. benar, Jadinya ya. kelihatannya medis padahal sebenarnya itu ada di luar nalar itu kan ya seperti itu. Kalau boleh tahu Arsya umur 5 tahun. Ya, sekarang Asia 5 tahun. Nah, kalau Bapak yang dirasakan apa Pak? Keluhan yang di luar sana. Bapak merasa nggak kalau emosi tingkat tinggi? Ada yang aneh gitu. Ada yang aneh. Biasanya sih kayak ada yang ngebooster emosi ya, padahal misalnya masalahnya kecil tapi kayak kok emosinya kayak masalah besar. Kayak berlebihan. gitu. Berlebihan. Kadang saya nyadar sih ini kok kayaknya seperti ada yang dorong lagi dorong, gitu, ya. ada yang tambah bisikin lagi gitu. Pernah saya juga sendiri di rumah, itu juga saya pernah dengar langsung suara langkah kaki itu yang kayak orang berlari di atas. Oh, gitu, berarti di lantai. benar tadi pertama saya sampai Sebentar, di sini saya dengar saya ada suara orang dek Oh, itu. dek gitu. Sebentar, ini sebelum Pak pantau, aku pengen tahu alasannya ibu adik merekomendasikan mata langit. Ada mbaknya. Ayo sini. Boleh ya kita tanya-tanya. Nah, sini aja sini. Nah sini. Sini. Ibu duduk aja. Sini, Ibu Dayu. Boleh nggak dilepas dulu maskernya? Ceritakan dong gimana akhirnya sampai panggilnya Mbak Adik aja ya, Iya. sampai Mbak Adik merekomendasikan majikannya untuk berobat sama mata langit. Pertamanya kan saya memang suka yang nonton horor-horor gitu, nggak cuman mata langit sebenarnya banyak, tapi kok yang masuk di akal saya hanya mata langit gitu. Saya memangnya orang nggak mudah percaya hal-hal gitu kan sebenarnya, karena banyak petuah yang saya dapat atau apa saran-saran bagus ya, nasihat ya. Nah, setelah acara itu kan biasanya. Nah, dari sana saya suka sama mata langit gitu. Memang dari 3 tahun yang lalu saya pengen banget ngundang nih, gitu. Mana ya caranya biar pengen ketemu apa saya kesana gitu ya. Cuman belum kesampaian, mungkin belum jodoh ya. 3 tahun loh ini. Terus akhirnya Bu Gek Niki cerita, Ibu Dayu cerita ada masalah sama anaknya gitu. Kayaknya tiang jujur gimana ya merasanya tuh kayak sayang sama keluarga ini gitu loh. Udah lama juga tiang di sini. Aku merasakan itu Mbak. Iya, udah lama di sini, udah semua sudah anggap sebagai keluarga sendiri gitu. Makanya coba deh disarankan mata langit gitu. Itu tapi semua yang serahkan lagi ke Bu Dayunya. Terserah mau gimana ini saya sarankan kayak gitu kan. Nah kalau yang Mbak rasakan sendiri apa? Tadi kan penjelasan Ibu Dayu, Mbak tuh pemberani sebenarnya, tapi entah kenapa di sini kok aslinya berani, cuman akhir-akhir ini kok saya jadi penakut. Nonton mata langit loh saya jam 12 malam, 11 malam. Itu nggak pernah takut? Itu yang ada di rumah saya itu kayak seakan-akan ikut nonton dulu. Saya kan nonton tiduran nih. Rumahnya di mana emangnya? Oh, enggak nginep di sini? Enggak. Oh, pulang. Saya pulang ke Renon, daerah Renon. Terus? Saya kan nonton tengkurap nih. Banyak nih yang ikut nonton, berasa kok kayak ada yang gini, ada yang gini. Jadi Mbak sensitif juga ya? Iya, nah dan saya nggak pernah takut gitu loh. Biasanya nggak pernah takut? Nggak pernah takut. Nah awal-awal di sini pun di atas tuh saya nggak berani. Di atas kayak beda aja hawanya. Saya cuma berani duduk di sini. Nah duduk di teras ini. Itu pertama kali saya datang ke sini. Terus akhirnya lama kelamaan dari 2 mingguan mungkin ada suara-suara kaki itu. Memang dari dulu sih memang udah ada. Cuman tiang nggak pernah takut gitu. Tapi kali ini takut? Kali ini kok tumben hawanya beda gitu. Kayak lari bubuk-bubuk gitu. Dan itu kakinya entah anak kecil entah orang, tapi feeling saya itu anak kecil sih. Terus saya ceritalah sama Ibu Dayu, Bu Gek, ini di atas ada yang lari-lari, tapi pas nggak ada Bu Gek aja gitu. Saya manggilnya Bu Gek. Ketika ibunya ada, suara itu nggak ada? Nggak ada. Jadi kayak pengennya interaksi sama mbaknya ya? Kayak pengen menunjukkan diri gitu loh. Menunjukkan diri. Saya ngomong di atas, Menunjukkan ya diri. pun kalian ada, jangan tunjukkan mukamu di depanku gitu. Aku takut. Sambil rapiin baju udah beres-beres di atas itu, saya bilang. Tapi setiap saya misalkan bawa setrikaan atau apa ke atas kan, nggak naruh baju tuh. Yang di sini tuh, Merinding ya? iya ada yang kadang sebelah sini, masuk ke kamarnya. Ujus tuh juga di sebelah pojok tuh, kayak hawanya udah beda kan. Kalau dibilang dingin, kan harusnya semua dingin ya. Ini sebelah sini dingin, sebelah sininya enggak. Pokoknya aneh lah ya? Aneh di luar rasanya sana. gitu. Ya baik Pak Imam, mungkin saatnya sudah untuk dipantau apa yang sebenarnya terjadi. Di sini aja, kamu sini nanti aja. ikut konfirmasi. Oh iya. Karena kamu kan merasakan juga kan keanehannya. Iya. Di badan bapak, ibu dan anaknya ada makhluk apa? Yang saya ingin tanyakan ke ibu dulu, apa ada dari leluhur ibu dulu yang memang pelaku spiritual gitu, keturunan ibu?
kurang tahu sih, tapi kalau misalnya sebatas kakek nenek enggak, mungkin di atas saya lagi. mungkin ya. Pernah dengar cerita nggak dari orang tua? Enggak. Harusnya sih ini ayah saya datang ya, mungkin bisa menceritakan. Oh gitu ya. Ada tapi memang ada gangguan. Memang ini saya mulai melihat lagi satu makhluk itu besar kali kayak Raksasa. nah, kayak raksasa gitu. Di rumah Jadi ini? jadi dia berjalan pun tuh kayak getar ini. Ini bumi ini tanah ini kayak bergetar gitu. Oh, pantesan dia bilang kayak sempoyangan. gempa ya. Saya sering di sini sakit kepala, habis itu kayak tensi rendah gimana sih? Itu yang saya rasakan tadi perjalanan kemari. Saya berat. Saya nggak ngomong merana, kan saya orang nggak jarang suka mengeluh-ngeluh gitu kan. Saya nikmatin sendiri aja, tapi saya berasa berat. Makin masuk kemari, begitu di sini saya mendengar suara tapak jalan dia. Duk, Gitu. duk. Saya rasakan jantung saya nih yang berdetak, deg-deg aja gitu. Tapi rasanya jantung saya kok detaknya normal gitu, tetap tek, tapi kok deg gitu kan. Habis itu keras gitu. Itu kaki jalan dia gitu, raksasa itu. Wujudnya tuh bertaring, besar, mata besar merah menyala. Tadi di depan Pak Lima bilang juga ada Rambutnya banas panjang pati segini. juga. Oh, itu ada makhluk itu saya lihat. Jadi memang tujuannya mereka ingin memecah belah hubungan rumah tangga, menjatuhkan terutama salah satu dari bapak sama ibu untuk biar Masalah karir. karirnya jatuh, ke pekerjaannya di kerjaan biar nggak dipandang lagi. Kalau saya lihat itu ya gitu. Jadi ini masalahnya nih Berarti SMS ini susah melihat orang senang melihat orang susah. berarti ada yang ngirim SMS masalahnya. Susah melihat orang senang melihat orang susah. Termasuk anaknya, siapa namanya tadi? Arsha juga kena serangan. Biar apa? Biar kalau gara-gara satu yang membuat bingung, membuat susah, jadi kan ibu sama bapak jadi bertengkar nih gara-gara satu ini. Allah Akbar. Ini kayak gini nih salahnya nih bunyi ini. Allah Akbar. Jangan kasar. Ayo, kamu mau kayaknya mau nyerang Mbak Ade deh. Karena Mbak Ade yang menyarankan ngundang kita. Ngapain? Jangan takut Mbak ya. Kamu nih siapa? Berani. Coba jangan tenang-tenang, takut, Mbak. tenang kamu. Tenangkan diri. Kamu ini siapa? Jangan kasar ya. Kenapa mengganggu? Jangan kasar ya. Awas. Kenapa mengganggu keluarga ini? Kenapa? Ngomong baik-baik. Jangan, kita nggak mau ngajak ribut di sini. Apa Maksudnya? Kita nggak ada maksud apa-apa. bisa pulang? Kamu siapa? Bisa saya sampai sini. Kenapa bisa sampai sini? Karena Tuhan mengizinkan kami sampai sini. Apa? Kamu pikir aku takut? Apa? Jangan takut ya Bu. Kita akan korek nih. Sampai mana dia? Mas, Ibu geser. Siapa yang menyuruh kamu dan niat tujuan kamu untuk apa? Kok menjolimi orang gitu? Oh, kau yang akan kumusnahkan katanya Bang Lima. Memusnahkan saya. Yang terbalik ini, bukan kami yang mengganggu kamu. Kamu yang mengganggu kami. Ini kebalik. Kok bisanya kamu bilang kami mengganggu kamu? Siapa yang mengganggu dan siapa yang merasa terganggu? Coba ceritakan dulu bagaimana kamu bisa Saya ada nggak di tempat mengganggu, ini. saya biasa-biasa aja. Datang kemari baik-baik. Oh, nggak kamu suruh pulang, bakal pulang juga. Kita nggak akan Cuma harus pulang selesai dulu di sebelum- sini, harus selesai. Ayo, kita bicara baik-baik. Kamu kenapa ada di sini? Siapa yang suruh kamu? Jangan tanya-tanya. Lu tugasku tanya-tanya orang aku host. Kamu siapa nih? Mbak, kamu boleh nanya Mbak. Kamu siapa nih? Ngapa? Mau ngapain tau? Kau pikir aku takut? Maaf ya Pak. Keluarkan semua kemampuanmu katanya Bang Lima. Ajak perang ini. Biarin. Kita nggak mau perang di sini. Kita mau ngobrol baik-baik kok. Keluar. Kok kamu ngusir kami yang punya rumah aja nggak ngusir kok? Apa yang sudah kamu buat terhadap keluarga ini? Apa? Sesak napas? Ibu ada rasa sesak napas atau bapak? Atau kamu? Oh kamu? Kamu rasa apa? Siapa ganggu? Aku nggak pernah ganggu. Aku lo kerja di sini cari uang. Kamu merasa dia Ngapain mengganggu? kamu giniin aku? Apa masalahmu sama aku? Aku emang ngapain di sini? Nggak pernah aku ngapa-ngapain di sini. Gatal. Mbak ada resep. Ya. Oh Mbak gatal. Masya Allah. Padahal Mbak belum cerita apa? Kamu pikir aku takut sama kamu ya? Coba kamu cerita apa yang sudah kamu buat di sini.
bikin dadanya sesek. Ngapain aku yang kamu ganggu? Emang aku punya masalah apa sama kamu? Aku lo cuma kerja di sini, lo cari uang di sini, cari nafkah di sini. Ngapain kamu ganggu aku? Semua maksudmu selain Mbak siapa lagi yang sudah kamu ganggu? Pak Bagus kamu apain? Sudah, kamu pulang aja, pergi bisa kamu tenang jauh-jauh. Terus Bu Dayu kamu apain? Pergi kamu jauh-jauh, jangan ganggu lagi keluarga ini. Dibuat gelisah katanya. Ibu ya rasa gelisah. Ibu boleh tanya, ayo tanya. Kok Kamu jahat yang banget sih? hancur, kamu yang bakal hancur. Ngapain kamu jahat sekali? Kamu mampu kesini katanya. Aku akan kemanapun di dunia ini. Selagi jalan belum terputus, masih ada deratannya, saya akan jalan. Nyebrang laut pun kita jalanin, mau ya ujung kan? dunia manapun, saya akan datangi. Ih, geledek mukanya jelek banget. Siapa yang suruh kamu belum bilang? Ini yang raksasa ya, Panglima? Saya tidak akan bilang walaupun musnah. Woi, Akan bilang apa? nggak akan ngaku siapa yang suruh walaupun dia musnah. Kamu pengecut. Berarti Mau dia- aja kamu digituin. Itu kan menurut kamu, itu kan versi kamu, bukan versi kami. Bilang dulu, salahnya keluarga ini apa sehingga kamu dikirim? Jangan ikut campur Siapa? urusanku. Jangan ikut campur ada Bang. Udah pulang aja kamu, pulang, pergi ya. Kami akan Pulang aja ya. Ayo, pulang aja ya. Pulang aja ya. dia mau mengerahkan tenaga dan kemampuannya Panglima. Mau ngajak Pulang aja ya. kita jangan ikut campur jadinya sama si makhluk ini. Pulang aja ya. Ini keluarga saya, sekarang jadi saudara saya. Kalau kamu melarang kami ikut campur, salah kamu. Allah Akbar. Jangan digitu-gituin, rumah orang rusak. Ini yang rasa kayak gempa. Udah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacain aja Panglima. Yang keras Panglima. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Panglima, bacain yang keras biar dengar itu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Law anjalna hadzal qur'ana ala jabalin la'andahu qati'a mutasaddian min sajdatil qur'an saluna biha lin-nasi la'annahum fanqalabu bi ni'matin. Oke, Panglima sedang bacakan doa-doa Fanqalabu. ayat suci Al-Quran untuk membakar makhluk ini. Biarin aja. Dia keluar kemampuannya. Allah. Bacain Panglima biar Allah. Astagfirullahaladzim. Pegangin. Allah. Astagfirullah. Ini maksudnya berbeda ya, Panglima. Ini beda lagi. Ini beda lagi kayaknya. Siapa kamu? Beda Panglima ini. Mungkin kita bisa korek dari dia. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, Panglima sudah makhluk yang berbeda. Fanqalabu. Biasanya kalau makhluk Masih. Allah. Oke, kita akan Siapa kamu? lanjut mengorek informasi dari Siapa kamu? di Badan Azim. Ayo Mbak. Siapa kamu? Bu, sini yuk. Kita tanya-tanya. Siapa kamu? Bukan kamu. Masuk kamu apa bukan kamu? Hah? Maksud Hanyalah apa? Penghuni rumah ini. Kamu penghuni rumah ini. jadi ini bukan makhluk yang dikirim untuk mengganggu. Tanya aja. Iya, bukan aku katanya. Jadi Ya yang bukan jahat kamu, itu lantas bukan. siapa yang jahat kemari itu siapa? Yang suruh siapa? Tahu? Makhluknya tinggi. Ya raksasa tadi tuh. Terus anak kecil. Kamu yang di atas tuh ya? Terkadang sama seperti
sama sesama. Kamu takut takut sama siapa? Sama raksasa itu? Oh, raksasa itu kenapa emang galak sama kamu? dan berapi-api Banaspati. Jadi Panglima udah sampaikan waktu di depan ada makhluk Banaspati yang membuat rasa panas dalam rumah. Jadi hawanya tuh panas terus, itu entah hatinya yang panas atau suhunya terasa panas walaupun udah AC. Terus selain raksasa Banaspati apalagi yang makhluk yang jahat? Ular. Apa tuh? Siluman ular. Oh, ular. Apa tugas mereka? Ya, kadang kayak ada di bawah itu ya kadang-kadang kayak sering gitu Maksudnya ngelawatin kakinya ibu? merinding kaki mungkin, tapi saya sering gini-giniin Oh gitu. kayak kesemutan. Ibu rasa kayak ada yang menjalar dari Sering kaki. gitu. Kayak angin, gitu dingin. Tapi ya nggak kepikiran sih. Itu siapa tuh yang suka ganggu kaki ibu? Kau datang dari Dari mana? Datang dari mana? Dari depan Dari mana? Dari sana. Dari luar. Luar Dari sana. luarnya tuh dari mana? Luar sana mana? oh datang dari luar. Ya. Nah kalau kamu bawa tanah Berarti ini, disuruh, ada yang nyuruh. kamu tahu siapa yang suruh? sesuatu Hah? yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan dari kamu? Aku sangat takut. Kamu saya yang jaga kamu. Jangan takut, kamu cerita apa yang kamu ketahui. Kamu di bawah pengawasan saya. Kamu ngomong siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh berbuat itu? Ada kepentingan apa mereka gitu? Aku tak mengetahui siapa yang mengutus mereka hingga mendatangi kalian. Tapi mereka itu para utusan datang untuk menyakiti kalian. Jadi ada berapa? Termasuk makhluk anaknya, yang dikirim? termasuk anaknya yang bersikap aneh. Seperti gimana? Ah, seperti apa sih waktu Teriak sambil merayap. Menyakar-nyakar, merayap. seperti harimau tuh? Itu. Tuh, begitu. Anak saya Itu siapa yang gangguin anaknya? Dia seperti Itu ular atau apa? lipan Kaki ya. seribu atau apa? seperti para hewan yang merayap. Tapi bukan ular. Bukan ular. Lipan ya. Sering ada Oh kelabang. iya, soalnya. oke. Tadi saya bunuh kelabang di depan. Oh ya? Dia mau masuk. Tiba-tiba itu ada, saya bersihin ini. Ada. Dia mengetahui akan kedatangan. Oh ya, waktu saya bilang sama Panglima, terus saya rekam kan, kalau malamnya tuh kayak ada aduh mungkin imajinasi atau apa, kayak rasa nggak enak gitu. Muncul apa bayangan? Pocong dan monyong apa. Mempunyai sebuah pemahaman yang berbeda. Kau selalu mengutamakan Logika. Oh, maka dia pengen menunjukkan diri ini loh, aku tuh ada eksistensinya di sini gitu. dan dia mulai mengetahui akan adanya sebuah perlawanan. Kedatangan kami dianggap perlawanan. Mereka Tadi dari jalan tadi saya udah diserang ya? 3 km. bagian dari mereka 3 km tadi saya udah mendatangi Yo, benar Panglima. Jadi mereka tuh apa aja makhluknya? Ada makhluk yang ada moncongnya. Heeh. moncong tiang lancip Lasan. Moncongnya lancip, kayak anjing gitu atau kayak apa? mempunyai kuku-kuku yang sangat panjang. Siluman apa ya namanya? Mirip dengan Kayak lasan ya. apa sih lasan itu apa? Kayak sejenis. Itu loh yang kadal. Oh, dia merayap. Bahkan dia Oh, Oh, itu dia. yang bunyi geluduk-geluduk itu berisik itu dia. Berarti dia nggak merayap deh, dia punya kaki. Iya itu. Bodoh. Sejenis itu. Itu loh yang kayak yang tadi kemarin tak lihat kan, yang nggak teriak. Kadal itu. Anak saya sering takut tuh kalau saya matiin lampu tuh, takut dia lihat ke kayak ini pintu itu siapa. takut itu dimatikan pancaran cahaya sorotan mata mereka mengeluarkan Cahaya. Jadi ketika lampu mati makhluk-makhluk itu matanya bercahaya, maka anaknya takut. Yang kamu sering lihat. Allah Akbar.
Terima kasih ya Maafkan kata yang minta maaf informasinya. ya. Kamu namanya siapa? Nggak mau kasih tahu. Pegang. Oke, yuk. Oke, Panglima sudah menarik sosok lain ke Badan ISMI. Kita akan segera mencari informasi melalui mediator ISMI. Selamat sore. Nggak ada sini. Om Swastiastu. Swastiastu, Tiang Ayu Sukma, Pak Bagus. Rahaja Wangi. Iya, Naomi, Ayu Sukma, gitu nanti ya. Yes, Maksudnya Nenek sayang ibu. Pak Bagus masih ada orang tua. Masih Ibunya ada di mana? di kampung Tapi di Bali. di Bali. Sayang, Ditanya sayang ibunya nggak, Pak Bagus? Iya. sangat sayang. Pak Bagus mungkin lebih dekat. Ibu Dayu. Ayu, Rahayu itu apa itu? Salam itu ya. tangan diberikan 2 dengan 10 jari. Berbuat dengan 100 tangan, tapi berbuatlah dengan 1000 tangan. Bagaimana maksudnya? Kita punya tangan hanya 2 dengan jumlah jari 10. Tapi berbuat baik harus 1000 tangan dan bekerjalah dengan 100 tangan. Seperti yang diajarkan dalam tatanan keagamaan kita. Tidak mungkin jangkauan pemikiran mencapai dengan angka 1000 walau tangan hanya 2, jari hanya 10. Sayangilah seperti seekor sapi menyayangi anaknya yang baru saja dilahirkan. Begitu pula manusia, apapun keadaan anak kita, kita harus melebihi seekor sapi yang menyayangi anaknya. Anak itu penguji kita untuk kekuatan, seperti hubungan kalian saat dipertemukan. Kalian kuat untuk bersatu, ingat. Berapa lama kalian untuk mengenal dan diikrarkan bersatu sebagai suami istri? Tahun. Berapa? 7 tahun. Itu. Pacarannya 7 tahun. Pacarannya Dan tidak mudah. Berapa lama? pacaran 4 tahunan, ya mungkin belasan tahun jadinya. Ya, hubungan kalian pun tidak mudah. Lepas terikat. Ingat, Putus nyambung dulu. Kan saya sempat bertengkar. dengan bersatunya kalian ada menumbuhkan satu iri di sekitar kalian. Itu pertama kali terjadi. Kau tahu siapa orang-orang tua leluhurmu? Tidak, kalau orang tua leluhur terakhir cuman kakek nenek aja sih. Kakek tahu Dulu waktu beliau masih ada. siapa dia? Namanya ingat? Saya cuma manggilnya kakian. Itu Bagus Marta kalau nggak salah ya. Ya, baik, bagus orangnya. Jauh dari keramaian rumah. Ya, Ya, di kampung. lalu apa dia bisanya? Kurang tahu karena saya hanya waktu masih kecil banget. Masih kecil. Perjuangan ibumu membesarkanmu pun tidak main-main. Ya, Anak pelosok yang bisa disekolahkan, utamakan pendidikan. iya betul. Apa yang kau kenal dari orang tuamu? Ya, mereka rela berkorban, rela tidak menikmati apa yang mereka hasilkan demi anak. Itu. Kau adalah satu perjuangan kebanggaan mereka. Ya, walaupun kau anak yang kesekian, tapi kau utama kebanggaan mereka. Kakekmu, kau sempat mengenalnya. Waktu kecil, Hanya tahu, tidak. kalau dari ibu, nenek masih ada dan sudah sangat tua Berapa sekarang. usia? Mungkin 90-an 100 itu. Itu terjadi
nenek atau kakek yang udah 100? Yang saat ini nenek dari ibu. Masih ada? Ya, Masih ada. 90-an Itu mungkin. ku katakan ibumu. Jadi hanya Ya. berkaitan pada kediaman dan tidak banyak bicara, memperbaiki dirinya. Ini ada berkaitan dengan nenek dari ibu. Maka aku sampaikan awal sayang kau pada ibumu. Karena ibumu pun jauh kekuatannya lebih besar daripada bapakmu dalam hal menghadapi apapun. Itu kuat, benar? Mentalnya lebih kuat ibu mungkin gitu maksudnya. Ya, dan itu berkaitan kau tidak masuk ke dalam dirimu, tapi masuklah ke dalam anakmu. Untuk dirimu ada seseorang yang tidak suka dengan hubungan kalian, maka itu bereaksi pada saat hubungan kalian ingin disahkan secara adat. Sampai saya susah punya anak, apakah Itulah masalah yang terjadi. Ada saja keributan, tidak ada kecocokan untuk menyatukan. Ingat, Iya, ada beberapa pertengkaran. itu terjadi. Jadi menurut api yang dikatakan itu berapi-api. Jadi supaya hubungan kalian tidak berjalan dengan baik. Jadi ruh jahat mengiringi manusia yang punya hati buruk terhadap kalian. Semua diuji anakmu, tapi anakmu itu justru adalah pembawa rezeki untukmu. Ya benar-benar. Sebenarnya anak saya itu Itulah yang membawa rezeki, karena dia juru selamat untuk kalian, Masya Allah. yang menyatukan kalian. Siapa yang menginginkan mereka berpisah? Bisa. Ada Laki perempuan. Boleh dikasih tahu? seseorang, ya cukup hanya tahu saja. Tidak boleh ada api Tidak di boleh dalam dendam, tidak boleh. saya memaafkan. darah dan daging yang akan membakar tulang belulangmu. Kasih Laki tahu. perempuan? Kasih tahu. Laki-laki. K. Mengandung huruf K. Ya, itu masa lalu. Di namanya ada huruf K. Masa lalunya Dan juga berkaitan di mana ada juga dirimu. Ini dari unsur Oh, dua belah mana? pihak, dua Unsur sisi. mana itu dulu masa lalu kalian, karena mereka berteman cukup lama. Lalu sepanjang dari kehidupan kalian sebenarnya ada sosok yang ingin menarik dirimu. perempuan. Dia suka. Jadi 3 unsur ini meliputi dari kehidupan mereka. Kehidupan dari masa lalu kalian, kehidupan dari dirimu, dan kehidupan dari masa lalu. Leluhur. Yaitu, ya, Dari orang tua sebelumnya. dari leluhur ibumu. Karena kekuatan nenekmu melebihi dari orang-orang yang seumumnya. Lalu apa kaitannya dengan cucunya? Karena kau masih keturunan dan kesayangannya. Apakah neneknya itu punya Perjanjian. perjanjian? Iya, memangku sesuatu. Ada perjanjian Tapi dengan gaib. jangan menyalahkan. Karena mereka pun tidak tahu akan seperti ini. Jadi, untuk keselamatan kita di atas nyawa kita sendiri. Keselamatan kita bukan di atas nyawa orang lain. Bersembahyanglah. Jangan ikuti kesibukanmu untuk bersembahyang. Jangan ikuti hawa malasmu. Jangan ikuti kecemasanmu. Tapi ikuti di mana kekuatan menyertai jiwa dan ragamu untuk melawan, di mana hanya bersembahyang untuk menyelamati dari kegelapan, Berarti ada dari. agar yang hitam sirna menjadi putih. Kalau yang sering bisikin itu siapa, Nyai? Bisikin Bapak Bagus. Saya ceraikan aja istrimu, aku selingkuh aja. Itulah yang menarik. Dari Kau perempuan yang menarik. mempunyai Namanya siapa? Mengandung huruf S. Jadi ada dari perempuan mengandung huruf S, ada dari laki-laki mengandung huruf K, ada dari leluhur Bapak. Perempuan itu sudah tua apa memang seumuran? yang jelas dia tidak lebih muda. Berarti lebih tua.
Dia sudah menikah ya? Saya tidak mau mengatakan dalam Emang sudah ada yang dijodoh? supaya tidak ada keributan di antara kalian. Asal tahu aja gitu ya. Hanya saja mengarahkan di mana ada arah sesuatu yang menikam kalian dalam hal yang buruk. Sekarang inilah nyata apa yang dianggap tidak ada menjadi ada. Memohonlah agar keselamatan hadir di rumah ini beserta isinya untuk kelancaran ke depannya. Kalau soal anaknya itu emang ada sosok apa di badan anaknya sehingga dia belum lancar bicara di umur yang kelima, terus dia sangat aktif. Keaktifannya meliputi sosok makhluk yang senang berayap. Dia tidak melangkah seperti kita, tidak pernah bisa berjalan, melompat dan merayap. Maka anakmu senang sekali melompat-lompat dari satu tempat ke tempat lain Benar. dan mengaum. Nah itu kok bisa mengaum? Ada sosok apa lagi yang mempengaruhi itu? Dia bisa menyerupai apapun. Saya bisa Dia senang sekali melempar Emang benar? benda-benda. Oke. Semua belum terlambat. Dengan kesabaran dan sembahyang kalian bisa menyelamatkan anakmu. Kau berdua bekerja keras sementara anakmu di rumah. Ingat, bekerja dengan 100 tangan, tapi dalam berbuat baik gunakan 1000 tanganmu. Ingat itu untuk menutup dan menebus sesuatu yang salah. Yang itu dengan berbuat kebaikan, mendermakan harta benda, jiwa Sedekah dan ya. raga. Kalian berpelukanlah dan katakan kita bisa berjuang bersama. Salah satu derma kebaikan saling berkasih sayang Iya. antara suami dan istri. Itu saja, Didi. Terima kasih. Iya. Nanti dibersihkan sama Panglima ya. Kalian jaga diri baik-baik. Ingat pesanku. Tanyakan kepada guru besar tentang pekerjaan yang dilakukan dengan 100 tangan dan derma kebaikan dengan 1000 tangan. Itu akan menyelamatkan kalian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, terima kasih ke Mbak Ade. Oke, kalau gitu kita langsung terapi ya. Tapi buat obatnya tuh. Mau dimuntahkan, muntahkan. Allah, keluarin Mbak. Biar penyakitnya keluar. Di depan ditemukan binatang seribu tapi ada kuning dan hitam. Sekarang Bapak lagi di terapi dan Bapak sedang bereaksi muntah. Oh, astagfirullah. Ada darahnya. Biar Pak, biar. Oh iya, sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Allah, Allah. Mau lawan saya kamu? Mau lawan saya? Mau lawan saya? Mau lawan saya? Mau lawan saya? Pulang.
Pulang. Saya gunting lidahnya nanti. Sek. Nggak boleh di badan bapak bos lagi. Makanya sekarang kamu rasakan pukulan saya juga. Pukulan kamu udah saya rasain, pukulan saya kamu rasakan. Hadapan. Nggak boleh. Bapak doa ya Allah. Allah. Ini kita akan mendoakan Arsya karena anaknya tidur, kita doakan di kamarnya. Yuk. Nah, sekarang gantian tugas saya yang memandikan ibu. Karena tadi Bapak sudah dimandikan oleh Panglima. Oke. Ya, pemirsa Mata Langit, kita akan melakukan pembersihan rumah. Nah, kita akan siram dengan air suci ini.
Alhamdulillah kita sudah melakukan pengobatan terhadap Bapak Bagus dan Ibu Dayu dan sudah mendoakan putra tercinta Arsya yang lagi tidur. Nah, untuk mandinya nanti tolong dimandikan dan dibacakan doa ya dengan air doa yang sudah disiapkan tadi. Apa yang dirasakan sebelum dan sesudah bertemu dengan mata langit? Tadi kalau yang sebelumnya kan pokoknya kayak nggak tenang, sudah mulai kayak gelisah-gelisah. Nah tadi setelah pengobatan, setelah pembersihan, kayak tenang, sejuk gitu. Itu sih yang saya rasakan. Nah kalau dari proses yang kita jalani, baik mediumisasi maupun pengobatan, bagian mana yang paling berkesan? Pas pengobatan suami saya, nggak nyangka sampai kayak gitu. Padahal tadi Panglima kayaknya ngasih cuma merica aja, tapi dia sampai kesakitan teriak-teriak kayak gitu. Itu benar-benar yang tadi yang saya hanya nalar aja kan, seperti saya dia bilang saya nggak pernah terlalu percaya ini, ternyata ya ini Di depan benar. mata, Iya, ya? depan mata saya lihat kejadian seperti ini. Ya ternyata nyata. Suami ibu sendiri kan yang mengalami. Iya, ini bukan rekayasa. Sampai beliau Iya, nggak bisa benar. ngontrol ucapannya, Iya. sampai teriak-teriak Iya. aneh seperti itu kan. Sebelum ini Bapak pernah nggak bersuara sekeras itu gitu sambil teriak sambil Enggak pernah sih, tapi dulu pernah cuma gitu aja kayak Tadi kan mual. teriak, Tapi sampai teriak itu belum pernah. kayak suaranya itu berpower gitu loh. Iya. Nah, itulah si sosok raksasa itu ya Panglima. Berarti setelah mediumisasi sudah merasa lega ya, terungkap semuanya ya. Iya. Karena yang dicari Udah kan tahu akar tujuannya masalahnya. emang apa. Baik, kalau Bapak apa yang dirasakan? Saya sih lebih shock aja sih karena saya kan nggak pernah berurusan dengan raksasa, kenapa dia bisa berurusan dengan saya di sini. Adanya di film ya, ini kok ada di kehidupan nyata gitu loh. Ayo Mbak Ade cerita apa yang dirasakan nih setelah ketemu mata langit. Senang, Terus? terharu, nggak nyangka gitu loh. Yang tadinya saya nggak mungkin deh. Entah saya ke sana atau beliau ke sini nggak mungkin gitu. Karena jauh nih. Nggak mungkin ketemu ya? Nggak mungkin gitu kan. Kenapa lihat bapak nangis sampai sedih banget? Kasihan gitu kan, bukan gimana sih? Tapi tadi keluar darah ya? Iya, Iya. kasihan gitu kan. Udah Ternyata keluar darah ya? ternyata ini udah lama gitu. Pernah saya mimpi nih 2 kali saya cerita, dia dianggap saya apa mimpi siang apa mimpi apa siang bolong Berhayal, gitu berhayal. lah, menghayal gitu lah. Saya Ilusi, mimpi, ilusi ya, nggak? ini rumah ini ada pilar 2 besar, entah kenapa di sekelilingnya tuh kayak apa tanah bergeser tuh, Tanah bergeser. tanah bergeser dan rumah ini tetap diam dan saya melihat tanahnya bergeser cuma gitu aja. Saya ceritain nggak percaya. Terus yang Iya. kedua, ini rumah lagi bentuknya sama, mimpi yang ini jebol ini kan pojok nih. Katanya di belakang tuh ada pohon besar, jebol nih rumahnya. Saya udah pilih nggak enak tuh di situ. Rumah itu kan keluarga ya, kalau menurut saya jebol itu artinya ada yang masuk gitu saya ini pemikiran saya. Tapi saya ngomong Bentar deh. Allah cuma mimpi digituin. Ya, dia nggak percaya gitu. Ya gimana susah sama orang yang nggak percayaan itu. Berarti berlaku. Tadi dibuktikan sendiri Pak Bagus tuh tipe yang tidak banyak bicara sampai seperti itu gitu. Nah tadinya juga saya lihat cuma di HP, ih seru ya gitu nonton ya. Berarti kamu sekarang melihat langsung live ya? Nggih. Berarti kamu kalau ada yang bilang bahwa mata langit settingan, Oh, enggak, gimana? saya percaya kok dari dulu. Karena saya tipe orang yang nonton banyak tontonan yang saya tonton, tapi yang lebih masuk akal itu adalah Mata Langit. Karena berapa kali saya nonton itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, jadi yang tidak terungkap jadi terungkap. Itu yang saya gini kan. Masuk akal sih kalau menurut saya. Oh ini gini. Si pasien-pasiennya Mata Langit juga mengakui mengiyakan itu terjadi. Gitu. Itu yang buat saya. Dan satu lagi, pesan-pesan yang disampaikan setelah akibat acara itu saya selalu nyimak. Oh iya bener ya, oh iya harusnya gitu ya. Lebih introspeksi diri sih. Dan ini Banyak pelajaran ya. Impiador kebanggaan saya lah. Apa namanya? Kalau menjadi tua ya masuk gitu karakternya. Entah laki-laki ya masuk laki-laki gitu. Ya itu dah yang saya sampaikan. Ya yang manjat pohon diketawain. Ya, baik, Panglima Ya. bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah keluarga Bapak Bagus ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita hidup di alam dunia ini bukan hanya manusia. Ada bangsa jin, makhluk tak kasat mata, ada binatang, mungkin ada makhluk-makhluk lainnya juga yang mungkin kita tidak ketahui gitu ya. Itu rahasia Tuhan. Semua itu diciptakan mempunyai hak gitu untuk hidup di alam ini. Ada yang baik dan ada yang buruk. Kita manusia begitu juga bangsa mereka. Bagaimana cara kita bisa menghindari dari makhluk-makhluk yang jahat, yang tak kasat mata ya, dengan banyak beribadah, terutama banyak beribadah kepada Tuhan, mohon perlindungan diri yang utama ya terhadap keluarga kita, anak-anak kita,
saudara-saudara kita, baik leluhur kita yang telah mendahului kita, agar diampunkan segala dosanya gitu, dan ditempatkan di sisi yang layak. Jadi keutamaan hidup adalah ibadah gitu, karena dengan kita ibadah, hati kita tentram, tenang, makhluk-makhluk yang tidak baik tidak menempel di badan kita gitu, tidak bisa mempengaruhi hati, jiwa dan pikiran kita gitu, untuk lost control dari perbuatan yang semestinya harus kita ucapkan ataupun lakukan. Nah ini sangat penting gitu, karena dia halus, dia ibarat angin. Per detik dia bisa menyusup dalam hati kita, dalam akal pikiran kita, tanpa kita sadari kita melakukan dan berbuat sesuatu yang akhirnya kita akan menyesal pada saat kita sadar. Oh kenapa saya melakukan ini ya? Harusnya saya nggak melakukan itu gitu. Kita memang tidak bisa menyalahkan makhluk tersebut secara mutlak. Itu ada andil dalam hati, pikiran, dan alam nafsu kita gitu. Maka kita kendalikanlah. Dengan apa kita kendalikan? Dengan doa-doa yang kita yakini. Doa-doa sesuai dengan ajaran agama yang kita yakini. Nah, tapi kalau kita tidak berpegang kepada agama kita, doa-doa yang kita yakini, menurut keyakinan kita, maka tunggu, hancurlah. Akan hancur kita, akan binasa kita. Hati-hati gitu. Memang terasa dan terlihat biasa, ringan. Tapi tanpa itu, kekuatan kita tidak ada. Tanpa itu, keyakinan kita hilang. Tanpa itu, kita dikuasai oleh bangsa setan. Jadi pesan saya seperti itu aja, jangan tinggalkan ibadah, yakini dalam hati, satukan dalam aliran darah kita, tulang kita, dan seluruh komponen tubuh kita, agar kita menjadi manusia yang kuat secara fisik, mental, dan jiwa yang terutama yang bisa kita kendalikan. Itu saja. Ya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Penglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.